kembali lagi bersama saya Wahyu Daniel dalam program Closing Bell. Bersama saya saat ini tetap Pak Arsyad Rashid selaku CEO PT Indika Energi Tbk. Kita akan lanjutkan lebih dalam lagi tadi soal bisnis baru Indika, Pak. Pak mungkin bisa jelaskan tadi lebih rinci lagi Pak, bisnis barunya tadi apa lagi Pak? Jadi kalau kita bicara nih sekarang ini ke depan strategi Indika Energi, yang pertama tuh kita bicara tadi saya bicara mineral kan. Nah jadi kita mempunyai mineral strategi. Kenapa kita masuk sana? Karena kita memang ya balik mesti bertanya dulu pada diri sendiri kan. Ngerti nggak lo kan gitu ya. Nah ini kan kita memang mining, tapi waktu itu batu bara. Betul. Nah, minerals. Betul. Makanya tadi saya katakan emas, saya katakan juga mulai masuk ke bauxite. Kita lihat tapi untuk apa? Mineral-mineral yang membangun ekosistem dan meng-create value added. Jadi bukan hanya miningnya, tapi masuk ke dalam value added ataupun downstreamingnya. Oke, karena itu bagian daripada yang saya lakukan. Nah itu minerals. Yang kedua adalah dari sisi logistik dan infrastructure. Ya. Kita juga belum masuk ke sana. Kan pelan-pelan kita step by step. Kita ada perusahaan yang namanya yang menjalani logistik ini. Jadi kita mulai dari yang dulu kan kita punya port-port kecil lah yang dulu kita lakukan untuk resources sendiri ya. Nah sekarang kita mulai mengalihkan, kita mulai lagi karena kita sudah belajar cara melakukan tadi, kita mulai step up lagi. Step up kita di mana? Kita involve di port Patimban. Iya. Ya kan. Nah ini kan adalah step up-nya kita. Iya. Dari kita belajar ini dulu, sekarang kita masuk ke real port. Logistik ya Pak? Logistik. Nah tapi kan juga Patimban port ini juga perlu waktu. Iya betul. Tapi kita mesti dari sekarang karena itu proses. Betul. Mulai dari hari ini adalah untuk mengirim mobil-mobil. Betul. Nah nanti setelah ini kalau sudah nanti tolnya connected, ya kan, karena kita harus connect dengan jalan tol kan supaya connectivity-nya clear. Dan juga nanti dengan railway. Gitu. Nah ini apa? Ini untuk masuk ke containers, ya kan, supaya nah itu kita masuk ke sana misalnya. Contoh sambil kita melihat bisnis-bisnis logistik lainnya, ya, dan juga infrastruktur yang ada. Nah, lalu green business, ya kan. Nah green business ini renewable energy, kita bicara electric vehicle, kita bicara nature-based solution, yang tadi saya katakan ininya misalnya electric vehicles, ya kan, roda 2 Alfa kita udah. Terus kita udah tanda sama Foxconn, kita mau bangun basis. Terus kita juga nantinya akan ada dengan perusahaan-perusahaan lainnya untuk bangun, insya Allah kita akan masuk ke truk dan segala macam. Ya. Nah, tapi ekosistem ya, kita balik lagi. Nah, terus juga dari sisi misalnya tadi renewable-nya, tadi kan saya sudah mengatakan kita masuk ke solar energy, wind energy, ya kan tadi sama hutan tanam industri untuk yang wood pellet tadi, gitu kan. Terus juga kita ada di digital. Ya apa kan? tuh Pak? Nah selama ini memang kita ada digital, cuman memang masih belum makanya kita namakan ada Indika Digital, ya kan. Apa kita selama ini melihat dan melakukan investasi kecil-kecilan di startup-startup, tapi yang memang kami pikir akan membantu our journey ke depan. Yang bisa membantu ekosistem bisnis ini ya Pak ya? Jangan sampai kita nanti kayak orang bego kan, pas lihat-lihat ternyata ada teknologi baru tanpa kita ketahui yang bisa melakukan mengganggu daripada bisnis kita. So we have to understand. Ya. Jadi kita lakukan hal itu. Nah, tapi kita juga punya perusahaan sendiri sebetulnya di dalam yang tadinya kita ciptakan untuk apa? Karena kita perlu melakukan digitalisasi ataupun revolusi, industry revolution, teknologi yang kita lakukan dari sisi mining, dari semuanya di Kideko aja lah misalnya. Kita tuh udah mulai proses digitalisasi, ya kan. Dulu waktu Petrosi masih milik kita, itu kan awalnya kita lakukan di sana. Betul. Yang namanya proyek Minerva sampai alhamdulillah dapat suatu award dari World Economic Forum, satu dari perusahaan Indonesia yang masuk ke sana. Nah, yang lari yang bottom line. Jadi kita melihat ini karena kita percaya digitalization juga akan menambah efisiensi lebih baik, create better productivity. Yang lari-lari ujungnya mana? PNL lagi, back to basic lah. Gimana every cent counts to make sure that we have earnings gitu kan. Nah, ini semua harus kita antisipasi. Nah, so those are the businesses while juga maintaining the current business, masuk ke the new businesses sambil melihat perubahan dari transisi. Dan tetap bisa menjaga kinerjanya tiap tahun itu tetap harus ada pertumbuhan ya Pak? Harus. Makanya saya bilang kadang-kadang bilang ya insya Allah lah Bismillah dividen kita bagi-bagi terus lah ya kan itu mesti karena kalau nggak kan gimana bisa menjamin dividen investor dan pemegang saham kan bertanya ada nggak dividen gitu tapi juga at the same time kita juga mesti
pemegang saham dan juga investor juga mesti tahu. Iya. Karena kita juga perlu uang untuk Investasi, grow. ya, betul. Ya kan, ini kan growing for the future, Betul. gitu kan, creating value for the future. Pak, jadi tadi sampai 2045 Pak, peta jalan bisnisnya Indika itu Pak ya, itu berarti akan berubah sekali dong Pak, Indika ke depan Pak. Indika, ya kan gini, jadi saya bilang sama teman-teman, ini kalau Indonesia bikin visi, Indonesia visinya 2045. Ya kita mesti ikutin dong. Wah. Iya dong. Ya. Kenapa? Ya kita harus mendukung strategi Indonesia. Right? Ya. Gitu. Dan contoh lah, saya bilang, mungkin orang-orang bilang, waduh ini gimana nih, yang motor listrik misalnya, gitu kan, ada teman A, teman B, perusahaan A, perusahaan B, gitu, melakukan, nggak apa-apa, bagus. Ya. Sebaiknya lebih banyak perusahaan Indonesia, perusahaan nasional yang melakukan hal itu. Ya. Dan coba supaya produk-produk kita dicintai oleh bangsa kita, dan kita bisa menguasai pasar kita sendiri. Betul. Kan gitu ya. Betul. Dan opportunity besar sekali kok. Betul. Iya kan? Daripada pasar kita nanti. Iya, and competition is great. Kompetisi itu bagus buat saya. Pak, untuk tadi motor listrik, bus listrik, truk listrik itu seperti gambaran sekarang Pak. Kalau motor listrik udah sampai sejauh mana, bus itu kira-kira gitu Pak? Kalau motor kan kita sudah bangun, sudah apa dari tahun lalu pun ya, bulan apa ya, waktu itu November tahun lalu kita sudah, pabrik kita udah jadi. Mesti lihat tuh pabrik. Iya Pak, siapa? Pabrik motor listrik. Dan bangga saya. Bangga kenapa? Kita bangun itu 5 bulan. 5 months. Dari nothing becomes 5 months. Itu dengan sekarang masih lah, kapasitas masih 100.000. Lumayan lah. Lumayan Pak. 100.000. Karena kita menyiapkan. Dan sekarang kita sudah keluarkan, udah launch tahun lalu. Dengan launch itu, terus kita lagi, nah ini kita akan launch yang kedua. Second version. Nah, terus juga nantinya kita, sekarang yang motor Alfa itu memang kalau lihat secara market ya, harga, itu di mid ya. Karena kita akan keluarkan versi keduanya, tapi kita juga lagi mengeluarkan versi yang namanya lebih affordable. Ya. Itu yang lebih affordable gitu. Supaya tadi segmen semua market bisa kita masuk ya. Itu sedang kita lakukan. Nah, kalau untuk bus sendiri kan memang dengan Foxconn kita melakukan kerjasama gitu ya. Dan ini kita lagi mulai menata, ya kan, untuk bangun ekosistem juga. Gitu bangun kan. pabrik juga atau gimana Pak? Kita, insya Allah kita bangun juga. Kita lihatlah at the end of the day. Nah, namun kita ingin bagaimana menciptakan tadi, membangun pabrik tadi kan ya. Tapi selain bus, kita akan lihat kendaraan lainnya. Betul. Nah, ini yang dilakukan oleh Indika. Nah, jadi, tapi kita juga nggak lihat hanya pasar Indonesia. Saya bilang sama teman-teman, the management, saya juga kasih challenge, tantangan. Jangan lihat Indonesia aja. Kita mesti lihat ASEAN. Betul. Kita mesti lihat Australia. Betul. Kita mesti lihat Eropa. Potensinya ada Pak? Ada dong. Ada. Cuman tadi kan kita siapkan fondasi. Masa sih kita nggak bisa melakukan ekspor. Betul. Ataupun melakukan nantinya kalau memang pasar terlalu jauh harus bangun pabrik di sana, ya kita bangun pabrik di sana lah, gitu kan. Tapi supaya membawa ya tadi merah putih. Betul. Ya kan, ya bahwa we can do it. Gitu. Pak, bagaimana Bapak ngelihat industri motor listrik, kendaraan listrik ya Pak? Pada umumnya kan pemerintah sedang mengenjot nih Pak. Nah, Bapak juga kan sebagai di Kadin juga pasti tahu nih kebijakan ke depan. Nah, bagaimana sebagai seorang pebisnis melihat ini dan kira-kira ke depan ini potensinya seperti apa sih Pak? Saya merasa kita ngeliatnya gini aja, simple. Pemerintah sudah punya strategi electric vehicles. Kenapa sih? Pertanyaan kenapa dulu? Itu untuk mengurangi emisi kan, emisi karbon. Itu satu. Yang kedua untuk mengurangi subsidi terhadap fuel. Yang impor itu Pak. Yang impor itu kan. Itu kita harus lakukan. Jadi mau nggak mau, memang negara harus melakukan hal itu. Kenapa? Itu dapat dapat karbon emisi turun, dapat subsidinya turun, plus dapat ekosistem bisnis baru, ya kan? Jadi saya rasa siapapun pemerintahan yang ke depan akan mendukung ini. Nah, kita lihat sekarang contoh pasar, yang gampang motor dulu deh. Kalau nggak salah produksi motor listrik di Indonesia itu 7-8 juta per tahun, kalau nggak salah segitu ya. Nah, jadi itu kan pasar ya, ya kan? Nah, jadi kita melihat bahwa ini itu yang sekarang fosil. Jadi kalau lihat opportunity besar sekali loh. Nah, lalu kita lihat komitmen pemerintah karena tadi itu lakukan. Pak Presiden mengatakan, ayo procurement yang baru atau pembelian mobil-mobil atau kendaraan ke depan. Pemerintah ya, pemerintah nih, kita bicara dari mulai pemerintah pusat daerah dan juga daerah, kendaraan listrik.
Ya kan? Itu kan juga mendorong itu. Betul. Lalu kemarin bicara insentif, ya. Walaupun saya merasa, ya kadang-kadang kasih ini kisi-kisi dikit lah. Insentif atau disinsentif, betul. ya kan? Insentif tadi memberikan untuk membantu yang mau membeli, betul. Ya kan? Kemarin keluarkan untuk motor, untuk kendaraan. Apa juga kita atau kita perlu memikirkan, mungkin banyak yang marah mas saya, disinsentif terhadap yang namanya kendaraan yang non listrik, misalnya, gitu kan. Nah ini kan jadi hal ini. Tapi saya lihat tadi pemerintah punya keseriusan terhadap hal ini. Ya. Jadi kalau lihat ingredients-nya, ya, is ingredients for growth, and ingredients untuk bahwa industri ini akan menuju ke sana. Nah dengan demikian, ya peluang bisnisnya mestinya baik kan. Ya. Sama juga, ya jadi ya itu saya melihat bahwa, dan saya melihat tadi, the more the merrier karena kompetisi terjadi. Yang benefit siapa sih? Consumer. Betul. Benar nggak sih? Dapat energi yang lebih murah, lebih bersih kan masyarakat juga Pak. Dan tadi kan sebenarnya kalau kita bicara ya, kalau misalnya beli motor listrik ya, kan nggak perlu beli bensin lagi ya, ya memang beli listrik, tapi lebih murah. Yang kedua, nggak perlu maintenance. Betul. Ya kan. Jadi kalau dihitung-hitung sebetulnya lebih murah punya motor listrik ke depan, atau bukan khususnya kendaraan listrik secara benar. Ya makan sekarang tinggal bagaimana keseriusan implementasi dari tadi Pak kebijakan-kebijakan itu sampai membangun ekosistem. Yang bangun tadi kan infrastruktur. Infrastrukturnya itu Pak, betul Pak. Nah infrastruktur juga penting, standarisasi juga penting, supaya ada efisiensi. Kan kalau kita lihat kemarin IBC kan udah tangan, ada PLN sudah ada IBC ya. Terus kami dari Alfa juga ikutan tuh kan, dari Dikada, terus yang lain-lain teman-teman, supaya apa, baterainya standar. Betul Pak. Ya kan, jadi jangan nanti inefisien gitu. Betul, kan. Pak. Terus juga udah mikirin nantinya kalau baterai gitu lebih mudah kita memikirkan karena recycle-nya penting. Betul. Ya kan, recycle-nya. Lalu juga untuk pengisiannya istilahnya kan, apakah swap, ya kan, apakah diisi. Nah ini kan juga buat saya sih menjadi peluang lagi, ada ekosistem untuk pembangkit, peluang bisnis juga itu Pak ya? Pengisi listrik itu kan bisa juga, swap baterai itu kan UMKM bisa, nggak perlu yang besar, iya nggak? Terus belum lagi recyclingnya loh baterai, itu besar lagi tuh duitnya, itu kan juga bisa dilakukan, Pak. Ya karena ini kita harus lihat, nah ini kan yang kita bangun ekosistem kan oleh negara ini, oleh pemerintah. Jadi balik cuannya ada, lihat deh. Pak ngomong kinerja nih Pak, balik kinerja. Tahun ini targetnya seperti apa sih Pak? Kita? Tadi tantangan banyak, tapi khususnya kalau ngelihat tadi saya sudah mengatakan rejim perubahan dari sisi kontrak karya menuju OPK pasti dengan sendirinya kena dampak, karena royaltinya tadi. Dan ini industrial, ya, secara industri. Cuma memang belum semua perusahaan baru satu persatu akan laksanakan. Jadi dengan demikian pasti tidak angkanya mungkin kita bisa melihat mungkin tantangannya tinggi untuk menyamakan tahun lalu. Itu yang mungkin saya bisa katakan. Tapi kan saya nggak boleh bicara angka. Dan nggak boleh pesimis juga Pak, harus optimis Pak. Saya selalu optimis. Saya akan mengatakan kalau kita nggak boleh punya negatif. We have to have a positive energy supaya result kita juga positif. Pak kalau ngomong, mungkin kalau ada yang bisa kisi-kisi, ada aksi korporasi nggak sih Pak tahun ini Pak? Untuk pertumbuhan. Ini aja. Indika Energy itu ya itu selama ini kita grow itu terhadap inorganic dan organic growth. Dua-duanya. Tiap tahun ya Pak? Kita lakukan loh inorganic dan organic. Lihat historically, ya kan. Jadi kalau dibilang itu orang bertanya karena Pak ini gimana Pak? Kok kelihatannya bisa nggak Pak mencapai less than 50% dari batu bara? Apa katanya gitu kan? Terus ini gimana? Ya, karena satu hal Anda lihat yang ada. Tapi kan juga bisa akuisisi. Kita kan kita lakukan divestasi, benar nggak? Dengan kita lakukan divestasi, apa yang dapat? Ya kan kita dapat pendanaan. Kita ingin balance sheet kita lebih baik. Kita mengurangi hutang. Tapi di sisi lain juga kita ingin membuka uang untuk growth. Growth ini bisa pakai secara organik atau growth ini bisa inorganik. Dan uangnya ada, cash flow-nya ada Pak, di Indika ya Pak ya? Bismillah, insya Allah. Bersyukur lah udah. Satu pertanyaan pamungkas yang mungkin agak kejutan juga nih Pak.
sekarang kan di tahun pemilu. Wah, Semua orang kan pasti udah mulai bisnis, semua pebisnis pasti udah mulai melihat itu Pak. Ini calon-calon sudah bermunculan gitu. Bapak sebagai banyak orang yang bilang kalau setiap tahun pemilu itu justru pebisnis wait and see gitu. Apalagi kan kalau ngelihat bagaimana sih kesinambungan, paling ada yang bertanya-tanya gitu kesinambungan atau memang perbaikan. Tapi kan kalau kita lihat PR-nya ekonomi ini cukup banyak. Bagaimana menantangnya geopolitik sekarang gitu Pak. Kondisi iklim di mana yang sekarang udah mulai panas di mana-mana yang bikin ini kan jadi ancaman juga Pak. Belum lagi kondisi dalam negeri, kemiskinan, pengangguran gitu Pak yang masih harus banyak dibenahi gitu. Bapak kan selain seorang pengusaha, Bapak juga jadi kadin yang mengepalai banyak pengusaha. Bagaimana Bapak visi melihat apakah benar harus wait and see ini melihat Indonesia seperti ini dan kira-kira ke depan itu calon-calon yang baik dan Bapak sebagai bisnis bagaimana sih mengata soal pemilu ini? Menarik. Kayak gini, ini saya bicara dari perspektif saya. Ya, dan kita harus menghargai, menghormati setiap perspektif. Betul. Itulah namanya Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Nah, dari perspektif saya sebetulnya kalau kita mikirnya gitu terus, nggak akan maju-maju kita. Kenapa dipikir, wah ntar tahun depan begini, tahun depan begitu. Ya nggak akan punya ya namanya tadi meraih yang namanya opportunities. Gitu. Di dalam apapun saya yakin ada always an opportunities. Tinggal bagaimana agile kita melihat dan beradaptasi, berinovasi dan resilience dalam konteks itu. Ya. Nah jadi kalau saya lihat, buat kita cuma satu yang harus kita jaga. Ini yang kita harapkan. Ya. Bahwa terjadi stabilitas politik yang pertama, yang menciptakan stabilitas keamanan. Betul. Karena itu adalah kunci daripada namanya economic growth. Pertumbuhan itu. Pertumbuhan. Tanpa pertumbuhan tidak akan ada yang namanya kemakmuran atau kesejahteraan. Betul. Nah, yang kita jaga itu aja. Nah, sekarang kalau kita lihat dengan pemilu ini, kita harus lihat. Yang penting kita jaga itu, ya. Dan saya sih berharap dong, siapapun pemimpin yang ke depan itu tetap menciptakan yang namanya gotong royong. Kayak apa yang terjadi dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo pada waktu itu, yang akhirnya bersatu kan, bergabung. Bagaimana menciptakan ya kan bahwa ini Indonesia itu gotong royong bersatu. Karena bukan apa, tujuannya semua sama loh sebetulnya. Semua tujuannya untuk mensejahterakan. Dan stabilitas tadi juga Pak ya? Iya, nanti, Pak. semuanya pengen melakukan kemakmuran dan kesejahteraan untuk bangsa ini. Dengan itu kunci satu, economic growth, perkembangan, ya kan? Jadi udahlah siapapun yang jadi, tapi tadi yang penting bahwa kita harus menjaga value-value kita. Betul. Ya, nilai-nilai Indonesia yang harus kita jaga, kebinekaan Tunggal Ika harus kita jaga, tadi gotong royong harus kita pastikan ada. Dengan itu saya yakin kok. Karena gini, misalnya contoh ya, World Bank, IMF aja mengatakan Indonesia growth-nya itu 5%. Dia tidak menurunkan sebesar yang tidak seperti dia lihat secara global, negara lain. Malahan kemarin dia punya tendensi mau naikin lagi. Loh kalau dunia luar aja percaya, masa kok kita sendiri nggak percaya sama diri kita? Dan selalu apa yang dikatakan Pak, saya setuju dengan Pak Presiden yang mengatakan, yes kita harus waspada, tapi jangan takut, waspada aja. Kita harus positif, maju. Ya kan? Makanya udah kita terus aja. Jadi intinya pemilu ini memang harus stabil gitu Pak? Karena ya menurut saya itu paling penting adalah stabilitas politik, stabilitas keamanan. Menurut saya sih harapannya gitu. Intinya gini lah, gotong royong lah. Betul. Semua sama-sama. Udahlah jangan pikirkan. Kita memikirkan adalah bagaimana untuk Indonesia ini maju. Momentum kita tepat sekali. Jangan sampai kita kalah momentum. Kita masih punya tahun 2045 dan kita punya tantangan di tahun 2030, 2035. Itu apa? Middle income trap. Terima kasih Pak Arsyad. Semoga sukses selalu buat Pak Arsyad dan Indika Energi ke depan Pak. Sama-sama. Salam sehat, salam sukses. Demikian pemirsa perbincangan CNBC Indonesia dengan CEO Indika Energi, Arsyad Rashid, tentang bagaimana Indika ke depan dan bagaimana ekonomi ke depan serta situasi-situasi terkini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Kembali lagi bersama saya nanti lain waktu di CNBC Indonesia Beyond Business.